Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobby Fu 41. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat konten spill kunci-kunci yang diperlukan untuk bongkar Satria Fu ya. Kapan waktu banyak yang request, Mas spillkan kunci-kunci yang diperlukan buat bongkar Satria Fu. Oke, jadi sekarang saya buatkan ya. Saya buatkan konten spill kunci-kunci yang diperlukan untuk bongkar Satria Fu. Jadi sebenarnya untuk kunci universal ya. Yang penting baut 10 kalian pakai kunci 10. Baut L6 kalian pakai kunci L6. Sebenarnya universal ya. Cuma yang dibutuhkan buat bongkar Satria Fu, contohnya misal kunci ring. Ini kunci ring 10 buat ngelepas oil cooler. Bisa pakai T10 juga. Nah, kunci ring ini kalau satu set, nah ini kunci ring satu set 400 ribuan. Saya beli di tahun 2018. Kalau saran saya beli satu set sekalian ya, pakai merek Tekiro. Kalau belum ada rezeki ditabung dulu. Dikumpulin, kalau udah ngumpul mending langsung beli merek Tekiro. Jangan beli yang satu set 70 ribuan, 100 ribuan, rugi ya. Nanti cepet rusak. Jadi ini nanti cepet gundul. Otomatis nanti baut selek, rusak malahan. Terus nggak awet ya. Terus pegang-pegangannya nggak enak kalau kunci yang murahan. Kalau kunci yang bagus dipegang itu enak, bisa mantep, digenggam itu enak. Juga awet ya, ini sudah jalan 2018 sampai sekarang udah dipakai nggarap ribuan motor masih utuh. Jadi kelihatannya memang mahal tapi justru murah ya sebenarnya. Karena awet, daripada murah tapi baru dipakai udah gundul, bikin menghambat pekerjaan. Jadi dipakai buat ngelepas itu nggak malah lepas, nanti malah selek. Jadi kelihatannya murah tambah jadi mahal kalau menurut saya. Kunci ring satu set, beli sekalian satu set 400 ribuan. Terus kunci ring pas ya. Kadang ada baut yang posisinya itu nggak bisa pakai kunci ring, jadi pakai pas. Beli satu set sekalian karena ini nanti butuh ya. Ya kadang yang dibutuhkan itu cuma 8, 10, 12, 14, 17, 22. Tapi nanti barangkali nanti ada baut yang standarnya itu sebenarnya 12 atau 14. Tapi malah dikasih kepala 13. Nah, ini buat jaga-jaga. Jadi beli satu set sekalian. Untuk ring pas satu set ini sekitar 400 ribuan juga. Terus kunci sok ya. Kunci sok satu set pakai Tekiro semua intinya. Beli kunci sok satu set. Penting untuk membuka baut yang alot ya, ibaratnya masih segel. Nah, nanti pakai kunci ring pas atau ring-ring itu rawan. Jadi pakai kunci sok. Untuk kunci soknya satu set sekitar, untuk kunci soknya satu set sekitar 770 ribu ya. Tapi udah 4 tahun yang lalu ya. Cuma buat patokan saja. Terus kunci T ya. Kunci T buat ngencengin. Kan biasanya saya kalau ngelepas pakai impact ya sekarang. Mata sok tak pasang di impact, saya lepas pakai impact. Nah, cuma kalau ngencengin tetap manual. Main perasaan ya. Gak berani ngencengin pakai impact. Kunci T ini cuma perlu T8, T10, T12, T14, T17 sama yang model cawang seperti ini ya. Ini 8, 10, 12 sama 12, 14, 17. Untuk harga kunci T per bijinya sekitar, nah ini sok T yang model puter ya. Sok T puter itu yang seperti ini. Nah, ini bisa muter kayak gini. Biasanya dulu waktu belum pakai impact masih saya pakai. Ini jadi karatan karena udah lama nggak keluar nih semenjak ada impact. Harga kunci T yang bisa muter
Sokte putar 8 ini 40 ribuan. Terus untuk sokte hitam yang biasa ini harganya per biji 25 ribu ya. Nah ini yang model cawang ini 35 ribu. Ini biasanya saya buat buka kalter ya, baut-baut kalter. Kalau T10 biasanya saya buat buka oil cooler, itu kan baut 10-an ya. Terus sama kadang body itu kan sebenarnya pakai obeng, kadang diganti baut 10-an. Intinya kalau pakai kunci T kan bisa lebih cepat, lebih enak. T12 ini buat baut kerangka, baut mesin kerangka dan lain-lain ya. Terus T14 ini biasanya buat plenger, terus baut skok dan lain-lain ya. Nah, untuk T17 ini biasanya saya pakai buat muter mesin ya, topnya mesin kan murnya magnet kan mur 17 kepalanya. Nah ini pakai T17 kadang buat bongkar arem apa, misal berat biasanya masukkan pipa seperti ini biar lebih ringan muternya. Kunci ring pas, ring, kunci T, mata sok. Terus tak lupa tang ya, keluarga tang ini, tang cucut. Ini buat ngambil bos-bosan atau apa. Terus tang biasa, tang standar buat nahan. Bisa juga buat motong. Terus tang yang khusus buat motong ya. Ini tang potong. Terus dua macam tang snap ring. Ada snap ring keluar, snap ring masuk. Semuanya ini fungsi ya. Untuk harga tang, saya tak spilkan harga tang. Nah ini tang potong harganya 37.000 ya. Tang snap ring, nah ini 2 biji, per bijinya 35. Untuk tang yang lainnya kurang lebih sama harganya. Lanjut untuk, nah ini wajib ini. Ini tang buaya, ada yang bilang tang betet. Ada ya bermacam-macam ya. Beda tempat mungkin beda penyebutannya. Kalau di tempat kalian apa namanya, coba kalian komen ya. Ini wajib banget. Ini buat mencengkram ya. Misal buat tahanan, buat ngelepas noken, baut noken asnya selek atau apa. Nah itu biasanya bautnya saya cengkram terus saya pakai teknik ya, lepas baut noken as. Bisa juga untuk lainnya, intinya buat mencengkram. Terus tak lupa juga ini obeng magnet. Yang sering nonton video saya pasti udah paham fungsinya. Ini buat ngambil tapet ya. Terus buat ngambil misal ada benda-benda kecil yang jatuh ke mesin ya. Jadi nggak susah buat ngambilnya. Gatang buaya ini kurang lebih berapa ya, tak spilkan, tak cek ya. Hanya 60 ribuan ya. Ini beli sebelum borong, waktu masih beli ngecer ya. Tang buaya 60 ribuan. Terus kunci Inggris 70 ribuan. Nah ini waktu masih ngecer, beli mata sok, terus obeng, kunci T12 ya. Ini sebelum borong pun sempat beli ecer ya. Waktu itu juga sama aja, belum ada rezeki lebih. Jadi saya beli yang perlu-perlu dulu. Waktu itu beli ngecer, beli kunci ring 10, 8, terus 12, 14, 17. Waktu itu beli ngecer, sadar rezeki langsung beli 1 set. Jadi enak dapat wadahnya sekalian ya. Terus bisa dicantolkan. Jadi lebih rajin. Misal habis dipakai, dilapi, dibersihkan terus dimasukkan ke tempatnya. Kalau beli ngecer nggak dapat. Jadi kuncinya itu kalau orang Jawa bilang selengkran, semrawut. Jadi wadahnya jadi 1. Kalau beli 1 set enak dapat wadahnya seperti ini. Misal habis dipakai bisa dimasukkan, lebih rajin ya. Misal ada kunci yang belum masuk nanti tahu. Kalau kayak gini kan memang sengaja saya taruh sini, saya buatkan cantolan. Lanjut. Terus kunci busi ya, ini wajib ini buat ngelepas busi. Kunci busi Satria Afu ini khusus, nggak seperti yang lain ya, karena sangat dalam. Kalau nggak pakai kunci busi yang seperti ini nggak bisa. Kunci busi ini bisa beli online ya, banyak yang tebel kayak gini ya, atau pakai original. Beli original sekitar 80.000 ya. Dapat kunci busi sama kunci pabrikan modelnya 1012 sama 1417. Kuncinya pendek, nggak enak.
nggak penak dipakai. Jadi saya ambil kunci businya saja. Terus ini kunci L5 sama L6. Ini biasanya tak buat ngelepas one way dan lain-lain ya. Terus ini biasanya tak buat ngelepas knalpot. Untuk harga kunci L yang di mata sok, harganya, nah ini sok L 5 mili dan 6 mili, harganya 30 ribuan ya. Ini biasanya tak taruh di impact buat ngelepas yang misal sulit ya. Mata sok panjang 8, 10, 12. Yang 12 ini wajib ya kalian punya. Kalau nggak punya nanti kalian susah kalau ngelepas head ya. Karena baut head Satria Fu itu nggak bisa pakai sembarang kunci ya. Kadang ada yang pakai kunci T, ini dilas dibengkokkan. Kalau saya biasanya pakai kunci sok seperti ini ya. Terus pakai mata sok yang model seperti ini. Jadi mata soknya ini panjang, terus bagian sini ini lebih kecil. Jadi bisa masuk. Selanjut apa lagi ya? Terus tak lupa juga ini mata sok 4. Mata sok L4 ini buat ngelepas baut timing noken as ya. Kalau pakai kunci L4 yang seperti ini rata-rata malah nggak lepas, malah selek. Padahal kunci L-nya baru bagus. Karena stannya terlalu susah ya. Sekalipun noken asnya udah dicapit tang buaya. Jadi saya pakai L-shock seperti ini. Terus saya impact, udah langsung terlepas. Dulu pas belum punya impact, susah banget. Jadi kadang lancar lepasnya, kadang sampai bautnya yang saya capit tang ya. Terus saya pakai teknik saya keplek no ibaratnya kalau Jawanya. Oke, lanjut. Kunci L, mata sok, ring pas, ring, kunci Inggris. Kunci Inggris ini buat nahan magnet biasanya kalau ngereker. Terus ini buat nyepit magnet ya. Buat ngelepas fan bell apa juga bisa. Harganya fleksibel flywheel 165.000. Selanjut kunci L. Nah, ini penting banget malah baru disebutkan ya. Ngelepas tutup head itu kan kunci L6 ini. Pakai kunci L. Kunci L beli satu set kalau ada rezeki. Ini penting semuanya ya. Yang besar ini kadang buat buka FU yang lama. Tutupnya itu pakai baut L yang paling besar. Beli satu set ya. Kalau bisa juga kunci double. Barangkali ada helper kan bisa kerja dua-duanya. Kalau misal ngelepas tutup head kan bautnya 4. Kalau kuncinya 2 kan enak. Tapi kalau buat sendiri beli satu set saja cukup. Terus L bintang. Nah, ini L bintang ini belum kepake sama sekali ya dari baru. Ini beli buat ibaratnya buat duit-duitan tok. Sekedar punya gitu aja. Karena Satria Fu nggak ada ya yang pakai baut L bintang. Ini cuma buat jaga-jaga saja. Barangkali ada bautnya yang diganti pakai baut L bintang. Jadi kalau punya kan enak. Jadi sekedar buat punya saja. Terus ini handmade. Kalau ini nggak ada kalau beli. Tapi setahu saya sekarang ada merek grip on. Cuma dulu kan belum ada. Ini saya buat dari plat kopling ya. Plat kopling saya las jadi satu. Terus habis itu saya kasih tahanan. Yang sering nonton konten saya pasti tahu ini fungsinya buat apa. Ini buat ngelepas rumah plat kopling ya. Kalian beli grip on sudah ada sekarang. Tahanan rumah plat kopling. Kalau nggak ditahan pakai ginian, kalau diganjel obeng nanti rusak. Jadi kerjanya nggak boleh asal ya. Kalau asal ditahan pakai obeng apa nanti rumah platnya rusak, cacat nanti. Kalau bisa kerja tetap sempurna. Lepas pasang nggak merusak ya. Oke, lanjut. Tang sudah, kunci T apa lah ini. Tracker magnet. Ini wajib punya, sama ini bisa. Saya pakai tipe 02, Tekiro tipe 02 buat Satria Fu. Untuk harganya, harga tracker. Nah, tracker ini magnet tracker nomor 2 115.000. Untuk tracker 115.000. Terus ini ya penting. Ini buat motong rantai. Misal pakai
final gear 1443 lah, terus rantainya 130L kan kepanjangan. Jadi rantainya dipotong 10 mata, motongnya pakai ini. Jadi udah nggak ribet-ribet di grenda, dipukul-pukul apa lah, pakai ini lebih mudah ya. Peralatan sekarang memang sudah canggih. Untuk harganya alat pemotong rantai, nah ini pemotong rantai 100.000 ya. Terus ini gunting, biasanya tak pakai buat gunting packing atau apa. Misal ada drat yang dol, terus waktunya jam mepet, nah itu biasanya tak guntingkan dari packing, kadang sengnya obat nyamuk, tak buat sementara ya, tapi bisa aman, bisa kenceng. Baut knalpot apa. Intinya gunting yang seperti ini buat motong seng ya. Alat-alat yang handmade ya. Ini dari jari-jari. Nah ini saya lancipkan. Saya lancipkan buat ngelepas kancingan pen piston ya. Cuma ini autofokusnya susah. Semua sudah, tapi kayak ada yang kurang. Oh ya. Lanjut, tak kalah penting palu ya. Baik palu karet dan palu besi. Kalau palunya ini handmade ya, buatan sendiri. Sama seperti yang buat ganjal rumah plat kopling. Kalau palunya ini beli, ada. Karena kalau palunya saya suka buat sendiri ya. Ini besi baja ya, pakai timbel terus dikasih pipa tebel, terus dilas. Jadi lebih mantep. Pakai obeng dok kan perlu palu buat mukul. Nah ini kalau palunya mantep jadi enak. Tapi kalau palu karet, ini buat ngelepas head, belah mesin. Intinya biar nggak luka ya mesinnya. Perlu mukul-mukul tapi biar nggak luka pakai palu karet. Lanjut, ada yang kurang. Oh ya, obeng. Nah ini obeng satu set ya. Obeng satu set. Untuk harga obeng, ini obeng kristal satu set 110.000. Terus ini juga penting, obeng dok ya, obeng getok. Kalau misal ada baut yang menggunakan obeng tapi alot, jangan dipaksa nanti slack. Digetok saja pakai obeng dok. Obeng dok sekitar 150-an. Jadi untuk kunci-kunci itu saja, kalian simak, kalian catat ya. Sekalian sama harganya. Kalau saran saya pakai merek Tekiro. Tekiro ini sudah paling murah dan sudah terbukti awet. Murah dan bagus ya. Di atasnya Tekiro ini masih sangat banyak. Ada American Tool, ada yang harganya bahkan berlipat-lipat merek Tekiro. Tapi kalau saya pribadi, Tekiro saja sudah cukup. Di bawah Tekiro banyak, di atasnya juga banyak. Oke, tambahan sekalian saya sepilkan yang berat-berat ya. Kalau ada rezeki lebih, saran saya beli impact juga sekalian. Enak pakai impact. Jadi hemat waktu sama meringankan pekerjaan ya. Jadi misal ngelepas baut L timing, terus baut L one way, dan lain-lain yang susah, di impact jadi mudah. Terus mur askruk dan lain-lain ya. Untuk impact ini saya beli sekitar 1.100.000 kalau nggak salah. Lanjut tak sepilkan lagi. Nah ini bonusnya ya. Kalau ada rezeki lebih sekalian beli grenda. Grenda ini juga penting. Grenda ini saya pakai merek Magtek 350.000-an. Terus jangan lupa beli dimmer sekalian. Barangkali listriknya wattnya rendah, biar nggak jeglek ya, biar nggak padam lampunya. Terus ini buat sentral screw, radial yang biasa, yang nggak digital. Kalau buat sentral screw saya suka yang nggak digital ya, yang pakai jarum. Terus ini magnet sama pangkonnya. Terus ini buat dudukan askruk. Ini buat pasang bearing askruk. Tambahan ini sekedar buat cek tekanan angin, buat solder. Ini buat cas aki. Ini buat ngelepas bearing. Ini buat cek tegangan-tegangan. Ini wadahnya impact. Tambahan lagi, ini yang nggak wajib ya. Ya wajib nggak wajib sih. Kalau buat standar dealeran nggak perlu, tapi kalau buat garap mesin, buat tune up mesin, buat garap mesin biar kenceng, biar terjamin kencang hasilnya, perlu dial. Ini dial digital 2 biji sama pangkon-pangkonnya, sama busur ya. Busurnya nggak tahu, lupa naruhnya. Oh ya, busurnya terpasang di situ. Penampakan busurnya ya. Jadi dial set juga penting kalau buat tune up motor, buat garap cc besar. Termasuk ini ya perlengkapan buat porting, misal buat porting motor,
Foredom 650 ribuan. Bor yang biasa ini saya pakai Makita 600 ribuan. Mata tuner ini 50 ribuan. Kalau yang gede, contoh yang besar seperti ini 100 ribuan. Juga nggak kalah penting ini Sigmat jangka porting ya, ini sekitar 700 ribuan. Ini misal buat porting ya. Jadi Foredom, Sigmat sama mata tuner. Sama ini buat besarinya ya, misal start dari standar buat 200 cc kan perlu banyak. Lah ini biar nggak kelamaan, kalau pakai Foredom kan kelamaan. Foredom ini buat finishing. Jadi untuk portingnya bisa pakai bor biasa. Terus area setting yang rawan-rawan pakai Foredom. Lanjut, sekedar buat tambahan saja. Nggak kalah penting juga kompresor ya. Ini saya pakai kompresor kecil-kecilan. Sekedar buat nambah angin sama bersih-bersih ya, buat nyemprot. Karena tempatnya juga belum muat, jadi saya beli yang kecil-kecilan. Ini ukuran 3/4 ya, 24 liter, 8 bar. Kemarin beli sekitar 1,4, merek HNL. Sekedar tambahan saja. Selebihnya kalau untuk bongkar-bongkar mesin, yang paling penting ini ya, kunci-kunci saja cukup. Ring pas, ring-ring, kunci sok, kunci T, GL, palu, tang, obeng, sudah cukup ya. Tapi kalau buat tune up, bore up, buat naik cc biar maksimal, yang diperlukan itu tadi tambahannya. Oke, sekian, lanjut. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Ada baiknya silakan diambil. Misal ada buruknya silakan dibuang. Misal ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab. Dan yang ingin request konten silakan request ya. Insya Allah saya buatkan. Sedang proses tune up Satria Fu 200 cc. Coming soon ya. Habis ini pasang paket bore up 72 kawahara. Sama cara lepas balancer ya. Proses 2 motor. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja ini, malah bagian yang paling penting hampir lupa ya, yakni fuller. Garap FU kalau nggak punya fuller nggak bisa. Ibarat fuller ini hilang udah tutup bengkel saya. Terus Sigmat digital ya, buat ngukur sim-siman. Siman kan 150 ini artinya 1,5 mili. Lah kalau 152 pakai Sigmat biasa nggak bisa. Jadi perlu Sigmat digital ya. Perlu Sigmat digital seperti ini. Sama fuller. Ini nyawanya nggarap Satria Fu ya, atau DOAC yang main sim-siman. Dar pelengkap saja, bonus stok spuyer, sim-siman yang banyak. Kalau budgetnya terbatas, bisa beli sim-siman loncat-loncat 10 ya. Saya dulu waktu awal-awal buka bengkel, modalnya masih minim, saya beli ukuran 15, 16, 17, 18. Lah nanti main gosok-gosok. Jadi sim-simannya taruh di atas amplas, amplasnya taruh di atas kaca, dari digosok pakai jempol. Jadi perjuangannya nggak langsung enak, tinggal oper-oper selesai seperti sekarang. Terus untuk spuyer ini juga banyak. Nah, timbangan ini juga penting ya, buat nimbang piston dan lain-lain. Untuk yang rinci pakai ini, untuk yang berat pakai timbangan yang biasanya. Sini stok spuyer banyak juga. Oke, sekedar tambahan, hampir saja lupa ini, ketinggalan. Padahal ini yang paling inti ya, kalau buat garap Satria Fu. Sigmat digital sama fuller. Untuk Sigmatnya ini beli Mitutoyo yang KW. Kalau yang asli mungkin sekitar 3 juta, ini yang KW ini. KW saja sudah cukup ya, udah enak awet. Ini kemarin sekitar 750-an. Kalau fullernya ini dikasih, ini merek Toyota. Kapan waktu ada mekanik Toyota, biasanya kan dia nggarap mobil, motornya Satria Fu dipasrahkan ke saya, terus enak, orangnya puas, terus saya dikasih fuller ini. Jadi untuk fullernya ini merek Toyota. Sebelumnya pakai Tekiro, cuma Tekiro nggak enak, loncat 555, nggak seperti merek Toyota ini rinci. Terus merek Toyota ini bentuknya bagus ya. Kalau fuller-fuller umumnya kan segitiga lancip, jadi nggak enak. Nggak seperti Toyota ini. Lanjut, sudah adzan maghrib. Terima kasih. Sekedar tambahan saja ya, hampir lupa. Adzan, lanjut.